Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin, wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Yang mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur, akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga channel kami mampu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan reaksi ya pada salah satu tokoh yang sangat fenomenal ya, Pak Habib Bahar bin Sumait ya, di mana beliau mengutarakan kecewaannya ya terhadap Gus Fuad Pleret ya, di mana Gus Fuad Pleret ya dalam salah satu channelnya beliau mengutarakan salah satu kalimat yang mungkin menyinggung ya dari golongan Klan Balawi, di mana Gus Fuad Pleret menyebut mohon izin ya sebutan monyet untuk salah satu tokoh yang mengusung ya salah satu tokoh juga ya agar menjadi pahlawan nasional yang menurut beliau Gus Pleret tidak layak. Ya begitu ya teman-teman ya. Namun di sini saya apresiasi ya buat Pak Bahar bin Sumait. Kenapa demikian? Karena beliau dalam sanggahannya ya, beliau tidak memaki-maki, beliau tidak mencaci maki Gus Fuad Pleret, beliau tidak berkata-kata kotor ya. Mohon izin teman-teman ya. Saya telah tampilkan ya cuplikan video beliau kecewaannya terhadap Gus Fuad Pleret ya. Namun beliau cukup bagus. Kenapa? Karena menginginkan ya pihak aparat berwajib atau kepolisian mengusut Gus Fuad Pleret ya yang melakukan pelanggaran ya. Namun di sini mohon izin teman-teman ya, apakah pihak kepolisian akan meneruskan atau akan melakukan suatu penyidikan terhadap Gus Fuad Pleret ya? Dimana yang saya lihat ya, apabila dari klan Balawi ya melaporkan beberapa kasus ya terhadap beberapa golongan atau masalah sosial yang berkaitan dengan organisasi dan lain sebagainya, polisi cenderung ya tidak mau meneruskan ya atau melakukan penyidikan ya pada tahap selanjutnya. Kenapa? Bukan polisi pilih-pilih teman-teman ya. Mungkin ya sudut pandang saya ketika yang melapor ya Pak Habib Rizik ya Pak Bahar bin Sumait ya, pihak kepolisian itu melihat menganalisa track record beliau pada masa lalu ya, bagaimana kontribusi terhadap Pancasila, bagaimana kontribusinya terhadap negara, bagaimana sepak terjangnya selama ini. Jadi andai kata Gus Fuad Pleret ya ingin dipolisikan ya atau ingin diusut, bahkan harapannya agar masuk penjara, saya agak pesimis teman-teman ya. Mohon izin ya, pesimis bagaimana? Mungkin masukan saya adalah untuk Pak Bahar bin Sumait ya dan golongan ya Klan Balawi ya, apabila ingin melaporkan ya ada salah satu tokoh yang tidak sesuai atau membuat antum kecewa ya, ingin melapor ke pihak kepolisian, dari sekarang ya antum harus buktikan sebagai ya, warga negara Indonesia yang baik, yang benar, yang Pancasilais ya, yang cenderung tidak membuat suatu ya tanda petik ya kerusuhan di media sosial ya atau kontroversial dan lain sebagainya. Insya Allah polisi kita akan melihat gitu loh sepak terjang mereka. Jadi polisi tidak serta-merta membedakan mana pribumi, mana golongan Balawi, sama sebenarnya mereka adil. Namun dalam hal ini ya, kenapa beberapa kasus yang dilaporkan dari klan Balawi, polisi tidak melakukan follow up? Nah ini masukan sebenarnya buat klan Balawi, ini ada apa ya? Karena sekarang dari golongan pribumi ya, yang seakan-akan konfrontasi ya oleh klan Balawi ya karena pembatalan nasab ya, apabila mereka dilaporkan, seakan-akan tidak dilakukan suatu tindak lanjut oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena seakan-akan ya pihak kepolisian melihat bagaimana sepak terjang masa lalu dari klan Balawi ya. Apabila beliau mendukung klan Balawi, lalu melakukan suatu proses lebih lanjut, nanti
polisi di tengah masyarakat dianggapnya pro terhadap Klan Balawi, yang pada masa lalu justru Klan Balawi inilah yang sering membuat suatu, maaf ya, keonaran. Ya, jadi saran saya kepada Pak Rizik Syihab ya, pimpinan dari FPI, Pak Bahar bin Sumat ya, koleganya atau saudaranya, bisa ya polisi memberikan apresiasi, bisa polisi memberikan suatu atensi ya, perhatian kepada laporan-laporan kalian, bisa dengan syarat ya kalian berubah sikap ya, berubah sepak terjang ya untuk negara Indonesia. Insya Allah bisa. Kan sekarang mereka sudah ngakui ya bahwa Habib Bahar bin Sumaid ya, Pak Rizik Syihab sudah menjadi warga negara kita yang sangat Pancasilais kan gitu ya. Sehingga tinggal pembuktian. Nanti apabila ada pihak-pihak luar yang mungkin mengganggu ya, mereka melaporkan ke pihak polisian, insya Allah pihak kepolisian akan memfollow up. Kenapa? Karena merasa ini suatu klan, suatu golongan yang memang orang baik di Indonesia ya. Namun ketika masih melakukan ya, mohon izin ya, sweeping kontroversial ya, ucapan-ucapan yang kotor, yang cenderung provokatif, yang menghina presiden, yang menghina pemerintah, ya bagaimana mau di follow up ya? Kan kepolisian kan bagian ya, alat negara ya dari pemerintah. Nah, andai kata ada satu golongan klan ya atau organisasi yang menghina kepala negara dari pemerintah tersebut, bagaimana alatnya ini bisa mau merespon ya? Itu kan logika sederhana teman-teman ya. Sehingga masih ada kesempatan ya untuk Klan Balawi siapapun juga ya bisa melaporkan tokoh-tokoh pribumi yang mengganggu ya, yang menurut antum melakukan pelanggaran, dan bagaimana follow up dari kepala kepolisian, dan bagaimana agar polisi bisa follow up ya laporan kalian, bisa ya tunjukkan yang tadi saya utarakan ya, lakukan sepak terjang yang baik ya di negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadilah warga negara Indonesia yang baik dan benar, insya Allah ya. Polisi tidak membeda-bedakan dan laporan kalian semua akan di follow up ya sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. Itu sudut pandang saya teman-teman ya. Apabila salah saya mohon maaf ya, ini hanya sudut pandang yang bisa dibenarkan, bisa disalahkan ya. Namun saya terima ya kritikan dari siapapun juga, nggak ada masalah. Kita tak bersaudara ya. Nah, yang pada akhirnya Gus Fuad Pleret ya telah melakukan klarifikasi ya, permohonan maaf ya di channel resmi beliau, bahwa kalimat monyet yang beliau utarakan itu bermaksud bukan kepada guru tua itu ya, yang tokoh sangat fenomenal di Sulawesi, namun kepada pengusung ya, bahwa Tuan Guru tua belum layak menjadi pahlawan ya dengan dasar-dasar dan argumentasi beliau. Kan begitu ya. Jadi tidak usahlah ngajak-ngajak seperti Pak Habib Rizik ya, ngajak perang dan sebagainya ya. Tidak usah ya. Kita sebagai umat Islam apabila selalu seperti ini, malu ya dilihat oleh tetangga kita, dilihat oleh agama lain ya. Kita cenderung berperang, berargumentasi, namun kita melupakan ya bahwa ada hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat krusial, yang harus umat Islam benahi teman-teman ya. Demikian teman-teman ya reaksi dari saya. Semoga Pak Habib Bahar ya, Pak Rizik Syihab ya mampu membuktikan ya kepada masyarakat Indonesia bahwa kalian Klan Balawi adalah orang-orang yang baik yang menyatu kepada Pancasila dan NKRI ya, sehingga ketika kalian membuat laporan, insya Allah kepolisian Republik Indonesia akan mengfollow up ya sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku. Insya Allah teman-teman ya. Demikian reaksi dari saya. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada tindak kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.